Pemirsa, kericuhan terjadi di Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, setelah sejumlah masyarakat meminta kembali alih lahan garapan mereka yang dirampas oleh oknum kepala desa dan pihak panitia dengan alasan sertifikasi. Warga masyarakat meminta dikembalikannya lahan garapan yang 80% menjadi sumber kehidupan mereka. Ratusan warga Desa Tegal Gede menggelar aksi audiensi di Balai Desa pada Kamis, 14 Agustus 2025, untuk mempertanyakan kebijakan kepala desa terkait lahan garapan yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Audiensi yang dimulai pukul 9 ini diwarnai kericuhan akibat jawaban yang dinilai tidak memuaskan dari Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat Tegal Gede, yang sekitar 80% kehidupannya bergantung pada hasil bercocok tanam jagung, merasa resah dengan pembagian lahan yang dianggap tidak adil. Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Bahlu, Faisal, dan Wawan, mempertanyakan kejelasan status lahan yang tersisa setelah pembagian 20 ar. Mereka menyoroti bahwa lahan tersebut masih luas dan sebagiannya merupakan lahan garapan masyarakat. BPD, dalam jawabannya, menyatakan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi fasilitas umum dan menekankan perlunya perwakilan dari putra daerah. Jawaban ini memicu kericuhan karena dianggap tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Kami merasa tidak adil dengan keputusan ini. Lahan ini adalah sumber penghidupan kami satu-satunya, ujar Bahlu, salah satu perwakilan masyarakat. Pungutan liar berkedok sertifikasi tanah HGU PT Condong yang tidak jelas. Selain masalah pembagian lahan yang tidak adil, masyarakat juga mengeluhkan adanya pungutan biaya sertifikasi sebesar Rp700.000 per penggarap oleh pihak panitia. Pungutan ini dijanjikan untuk sertifikasi tanah yang diklaim terkait dengan hak guna usaha PT Condong, namun kejelasan mengenai hal ini masih dipertanyakan. Kami dijanjikan sertifikat tanah, tapi harus bayar Rp700.000. Katanya ini untuk HGU PT Condong, tapi kami tidak tahu apa-apa soal ini, ungkap HN, seorang narasumber yang juga merupakan petani penggarap. Tekanan dan dugaan mafia tanah semakin terstruktur. Sebelumnya, telah disepakati bahwa sebagian lahan tidak boleh digarap sebelum sertifikat diterbitkan. Namun, kesepakatan ini hanya ditandatangani oleh 3 orang, sementara mayoritas masyarakat menolak. Masyarakat juga mengeluhkan adanya tekanan dari pihak kepala desa yang menggunakan peraturan desa dan peraturan presiden untuk membenarkan tindakan mereka, tanpa mempertimbangkan kesulitan ekonomi yang dialami warga akibat kehilangan lahan garapan. Kami merasa ditekan dengan aturan-aturan yang tidak memihak rakyat kecil. Kami ini warga desa, seharusnya dilindungi, bukan malah dirampas haknya, tambah Faisal. Beberapa narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan dugaan bahwa kepala desa dan panitia pembagian lahan terlibat dalam praktik mafia tanah yang terstruktur dan sistematis. Mereka menuding adanya upaya sistematis untuk menguasai lahan secara tidak sah dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dan kondisi ekonomi yang sulit. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta bertindak cepat. Masyarakat Tegal Gede mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak cepat dan mengusut tuntas kasus ini. Mereka menuntut agar para oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah dan pungutan liar segera ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami meminta kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan pihak kejaksaan untuk segera turun tangan. Jangan biarkan kami terus menjadi korban. Usut tuntas pungutan liar ini dan tangkap semua yang terlibat, tegas HN dengan nada geram. Landasan hukum yang dilanggar dan indikasi pembiaran. Tindakan kepala desa dan panitia diduga melanggar sejumlah undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat kecil, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak atas tanah dan memberikan perlindungan kepada petani penggarap. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk memiliki penghidupan yang layak. Pasal 33 Ayat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika terbukti ada unsur korupsi dalam pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Mereka merasa ada indikasi pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil ini. Kondisi terkini masyarakat, terlilit utang dan krisis kepercayaan. Saat ini, masyarakat Tegal Gede tidak hanya mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan lahan garapan, tetapi juga terlilit utang akibat pungutan biaya sertifikasi yang tidak jelas. Mereka juga mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat desa.
Kami sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah desa. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri, bukan kepentingan rakyat, ujar HN dengan nada kecewa. Tindakan selanjutnya, menggalang dukungan dan melawan dengan jalur hukum. Masyarakat berencana untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan media massa. Mereka juga akan terus berjuang melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan mengembalikan hak-hak mereka. Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan dan para pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya, tegas Bahlul. Media Lensa Peristiwa Indonesia, Yudi. Fuck around with that, you ain't my friend. Fuck everything you ever said. Lights off, I don't